Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat wajib yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat. Sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Dan sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Sholat subuh dilaksanakan di subuh dari sebelum fajar sampai dengan terbit matahari. Sholat zuhur dilakukan di tengah hari. Sholat asar dilakukan di sore hari. Dan sholat maghrib dilakukan di maghrib dari sore ke malam. Dan sholat isya dilakukan di malam hari. Adapun yang sholat subuh, usolli fardhu subuhi rakataini mustabilal qibati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur, usolli fardhu zuhuri rakataini mustabilal qibati adaan lillahi ta'ala. Dan sholat asar, usolli fardhu asyri rakataini mustabilal qibati adaan lillahi ta'ala. Dan sholat maghrib, usolli fardhu maghrib salasa rakataini mustabilal qibati adaan lillahi ta'ala. Dan sholat isya, usolli fardhu isya rakataini mustabilal qibati adaan lillahi ta'ala. Baik, di sini saya akan melanjutkan hal-hal yang perlu diketahui seorang imam. Yang pertama, mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholat. Yang B, meluruskan sholat sebelum sholat. Yang C, mendekatkan bacaan sholat, memendekkan bacaan sholat. Yang D, membaguskan bacaan sholat. Yang E, hendaknya imam disayangi dan makmum. Dan yang F, sunnah bagi imam menyaringkan suara. Adapun yang wajib sholat, Islam, berakal, balik, laki-laki suci dari hadas, bagus bacaan rukunya, guna makmum disampaikan 3 mazhab, salam, sehat, tidak sakit dan tidak uzur, tidak fasyih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat, wali atau pemimpin, imam ratib yang diangkat oleh wali, orang yang paling banyak hafalan, bagus bacaan, orang yang paling waras, di zaman Rasulullah yang tertib terdahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, lebih mazhab baik, perjalanan hidupnya lebih baik, lebih bersih pakaiannya, badan bersih, memiliki kepekaan suara yang bagus, lebih takwa, sudah menikah. Hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum: mengikuti imam dalam segala pekerjaan, mengikuti gerak-gerakan perbuatan imam, tidak mendahulukan perbuatan imam, memiliki makmum berada dalam tempat berdiri, makmum tidak boleh terkemuka dari imam, susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam agar ke belakang sedikit, dan apabila datang seorang, ia hendaklah berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaknya maju di depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Yang keempat, mashbut adalah orang yang berdiri tertinggal atau sebagai orang yang sebagian atau semua. Dalam sholat berjamaah, apabila orang yang musyab mendapati imam sebelum ruku ataupun sedang ruku, dan ia dapat ruku dan sebelumnya bersamaan imam, maka ia hendak 1 rakaat atau saat itu kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaat sesudah imam. Sholat jamak kasar adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya,
praktik adalah disebut dengan jamak kasar dan ada pula yang disebut jamak takbir. Cara pertama jamak takbir, takdim. Salat zuhur, asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan salat maghrib isya dikerjakan waktu maghrib. Dan jamak takdim, cara melaksanakan sebagai berikut. Niat. Pertama, niat melaksanakan salat jamak takbir pada saat takbir ilham. Yang kedua, dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat, asyar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Dilaksanakan sholat jamak ini sama dengan sholat yang biasa, gerakannya pun sama, bacaannya dan keduanya sama. Sholat jamak takbir dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada sholat isya. Yang menunjukkan jamak takbir sholat yang didahulukan, ada sholat yang waktu dalam hal adapun asyar. Cara melaksanakan sholat jamak takbir, pertama niat. Yang kedua, dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat, dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat. Pilihan kedua, dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat atau dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat. Dilaksanakan sholat jamak ini pada sama dengan sholat biasa, baik gerakan ataupun bacaannya. Sholat kasyar adalah sholat yang dilaksanakan dengan meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasyar adalah sholat zuhur, asar, isya, sedangkan sholat maghrib dan subuh boleh dikasyar, tidak boleh dikasyar. Contoh, sujud tilawah, sujud syahwi dan sujud syukur. Sujud tilawah artinya sujud bacaan atau sujud yang disebabkan dengan ayat-ayat yang sejadah. Artinya ketika kita hendak mendengarkan bacaan sejadah, artinya kita tidak mendengarkan bacaan ayat sejadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukuk sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat dan sebagai berikut: niat, takbiratul ihram dan sujud dengan bacaan. Yang artinya wajahku bersujud kepada pencipta yang membentuk pendengaran dan penglihatan, mata sujud dari Allah sebagai pencipta. Yang keempat, memberikan salam setelah duduk. Sujud syahwi artinya sujud karena lupa, seperti ketinggalan sholat atau ketinggalan kunut, terlebih rakaat rukuk ataupun sujud yang lupa, karena syarat lagu atau tentang pun jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Apabila kekurangan sujud ataupun lupa, cara melakukan sebagai salam, sebelum salam dan salat. Selain itu, sujud 2 kali sebagaimana sujud salat umumnya ketika kita sedang sujud. Sujud syukur artinya sujud yang diterima kasih karena mendapatkan nikmat ataupun terhindar dari suatu bencana ataupun musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah, dilakukan di luar sholat ataupun sembarang tempat asal suci, boleh dilakukan tanpa berwudu. Dilakukan oleh tidaknya menghadap kiblat, niat sujud 1 kali, menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah. Sujud syukur pertama, berwudu, berdiri menghadap kiblat, berniat, sengajaku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang keempat, takbiratul ihram. Yang kelima, bersujud menyatukan bumi dan lantai dengan bersikap sujud, bertakbir sering dengan bangun sujud, memberikan salam. Syarat syukur, mengakui nikmat itu dengan hati, mengucapkan secara lisan alhamdulillah, menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya tentang sholat wajib. Yang sholat wajib dengan
beberapa yang lainnya ataupun sujud syukur, sujud syahid ataupun jamak takbir yang lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan.